Oke, jadi pada video sebelumnya kita sudah membahas tentang pola bilangan untuk bilangan ganjil, genap, dan bilangan Pascal. Kita review sedikit ya. Untuk misalnya untuk pertama 1, 3, 5, 7, 9 dan seterusnya. Tentukan hasil penjumlahan 7 bilangan ganjil pertama. Untuk bilangan ganjil, jangan lupa polanya adalah n kuadrat. Berarti karena n-nya di sini adalah 7, maka ya tinggal 7 pangkat 2 yaitu 49. Oke, itu untuk ganjil. Untuk genap, misalnya kalau kita punya genap 2, 4, 6, 8, 10 dan seterusnya. Kalau ditanya, kalau itu coba tentukan penjumlahan 9 bilangan genap pertama, ya sudah. Ingat pola untuk genap beda ya sama dengan yang ganjil. Pola untuk bilangan genap yaitu n dikalikan n tambah 1. Kan n-nya 9, yang ditanya n-nya 9, maka kita tulis 9 dikalikan 9 tambah 1. Itu 9 dikalikan 9 tambah 1 10, 9 kali 10 ya 90. Oke, itu untuk genap. Untuk bilangan Pascal, untuk pola bilangan Pascal, polanya yaitu Sn sama dengan 2 pangkat n dikurang 1. Ini dapat dari mana? Nanti dilihat lagi video-video sebelumnya. Nah, misalnya disuruh tentukan penjumlahan 5 bilangan Pascal pertama, berarti n-nya 5. Misalnya n-nya 5, maka untuk penjumlahan 5 bilangan pertama yaitu S5, kita ganti n-nya dengan 5 sama dengan 2 pangkat 5 kurang 1. 2 pangkat 5 kurang 1 4, 2 pangkat 4, berarti 16. Tuh, untuk reviewnya. Oke. Nah, sekarang kita tentang barisan. Untuk barisan bilangan, coba kita lihat contoh. Untuk pertama ada 1, 3, 5, 7 dan seterusnya. Contoh kedua ada 2, 4, 6, 8 dan seterusnya. Nah, ini adalah baris bilangan. Ini adalah baris bilangan. Contoh barisan bilangan. Jadi ini adalah barisan bilangan ganjil. Kalau ini adalah baris genap, bilangan genap. Oke. Barisan bilangan itu harus barisan bilangan itu dia terurutkan dengan aturan-aturan tertentu. Jadi barisan bilangan adalah bilangan yang bilangan dalam matematika yang diurutkan dengan aturan tertentu. Oke. Jadi dia tuh harus ada aturan-aturannya. Kayak gimana nanti kita akan lihat pada pembahasan dengan contoh soalnya.
Oke, misalnya secara umum barisan bilangan itu dapat dinyatakan dengan sebagai dalam bentuk U1, U2, U3 dan seterusnya sampai UN dengan U1 itu adalah suku pertama, artinya dia itu adalah suku yang paling bilangan yang paling pertama dalam satu barisan bilangan, dan UN adalah suku ke N-nya. Oke. Oke, contoh misalnya kita punya misalnya dua, 6, 12, 20. Contohnya dia disuruh tulislah atau tentukan dua suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah. Untuk pertama 2, 6, 12, 20. Oke, untuk kedua yang nomor 2 itu ada 1, 5, 9, 13. Untuk ketiga ada 9, 6, 48, 24, 12. Oke, bagaimana cara menentukannya? Untuk nomor 1 kalian lihat. Jadi untuk barisan bilangan ini dia terikat dengan aturan tertentu, artinya dia mempunyai pola-pola tertentu yang harus selalu sama. Seperti contoh yang pernah saya singgung, kalau misalnya untuk ganjil ya 1, 3, 5, 7, 8, 9. Nah, kalau ini kan awalnya kita lihat ini bilangan ganjil, tapi kalau tiba-tiba ada 8 bilangan genap, maka ini dia bukan pola barisan bilangan yang benar, karena aturannya yaitu dia ganjil, tapi ketika muncul 8 maka dia sudah tidak ganjil, dia sudah bilangan genap, sehingga pola itu tidak benar. Oke, untuk nomor 1 kira-kira suku berikutnya berapa? 2 suku. Apakah kalian melihat sebuah pola di situ? Oke, sekarang kalian lihat cara kita lihat pola ya. 2 ke 6 selisih berapa angka? Selisih 4. Oke, 6 ke 12 selisih 6. 12 ke 20 selisih 8. Jadi seharusnya 20 ke angka suku berikut dia harus selisih berapa? Kalian lihat, untuk yang sebelumnya itu pertama dia selisih 4, selisih 6, selisih 8. Berarti selisihnya itu dia tertambah 2 terus, ditambah 2 terus. Berarti seharusnya di sini dia selisihnya tambah 10. Ya kan pertama sudah 4, naik 2, 6, naik 2, 8. Ya seharusnya dia naik 2 lagi 10. Berarti di sini seharusnya 10, sehingga 20 ditambah 10 ya 30. Nah, ditanya 2 suku berikut, ya sudah sekali lagi. Berarti 30 ke berikutnya ya ditambah, ya naik 2 lagi, dari 10 naik 2 lagi ditambah 12. Berarti sini 42. Oke, jadi nomor 1 jawabannya itu adalah 30 dan 42. Oke. Untuk nomor 2, 1, 5, 9, 13. Kita lihat
1 ke 5 berapa selisihnya? 4. 5 ke 9 selisihnya 4. Jadi 9 ke 13 selisihnya 4 juga, berarti dia 4 terus tidak berubah. Nah, ini aturannya. Kalau ini yang dimaksud aturan tertentu tadi. Untuk nomor 1 aturannya ya dia harus ditambah 2 terus. Untuk nomor 2 ya aturannya dia tetap 4, selisihnya tetap 4 terus. Oke, ditanya 2 suku berikut, ya sudah, berarti suku setelahnya ini ditambah 4 lagi. 13 tambah 4 17, nanti ditambah 4 lagi kan 2 suku berikut, berarti 21. Sehingga nomor 2 itu jawabannya 17 dan 21. Oke, sekarang nomor 3 96 48 24 12. Nah ini, jadi ingat bahwa tidak selamanya aturannya itu, pola yang terbentuk itu adalah penjumlahan seperti ini, kayak ditambah 4, ditambah 6, ditambah 4, 4 dan seterusnya. Tapi ada juga polanya itu yang perkalian dan pengurangan, perkalian dan bahkan pembagian. Pengurangan, perkalian dan bahkan pembagian. Contohnya ini 96 dan 48. Polanya gimana? Ya ini dibagi 2. 96 ke 48 ya itu dibagi 2. 48 ke 24. Nah ini juga dibagi 2. 48 ke 4 dibagi 2. 24 ke 12. Ini juga dibagi 2. Oke. Berarti polanya, aturannya ya dibagi 2 terus. Berarti 12 di sini dibagi 2 lagi. Itu 6. Ya sekali lagi 6 untuk yang berikutnya jadi bagi 2 lagi. Berarti 3. Sehingga untuk jawaban nomor 3 adalah 6 dan 3. Oke. Sampai sini paham kan gambaran tentang menentukan suku barisan? Oke, coba kalian latihan untuk tentukan 2 suku berikutnya dari barisan bilangan di bawah ini. Untuk yang pertama, misalnya kita punya 1/2, 1/4, 1/6, 1/8, 1/10 dan seterusnya. Kemudian sini kita punya 1, 2, 4, 8, 16 dan seterusnya. Kemudian kita punya 1, 2, 3, 5, 8 dan seterusnya. Oke, nanti kalian coba kerjakan dulu. Kalau nanti untuk khusus nomor 3 akan saya bahas di video yang berikut. Oke.